Shalom. Ya, saya bersyukur hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Walaupun sepertinya untuk kali terakhir saudara ya di tempat ini karena besok Rabu kami sudah for good ke Indonesia dan nggak tahu apakah ada kesempatan lagi untuk datang ke Australia. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya pribadi Bapak Saudara untuk boleh memiliki kesempatan untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 saudara. Dan saya memberikan judul untuk khotbah kita pada pagi hari ini yaitu adalah Akulah Pintu. Kita akan belajar bersama-sama apa maknanya saudara. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dari Alkitab LAI terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikian jawab bacaan firman Tuhan kita. Bersyukur Bapak Saudara bagi kita yang diberikan anugerah oleh Tuhan bukan hanya untuk membaca, merenungkan tetapi juga melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Bapak Saudara, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kehidupan Yesus Kristus yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pintu. Bapak Saudara, ini adalah satu rangkaian sebetulnya dari perkataan Yesus. Dia menyatakan 7 hal sebetulnya di dalam kitab Yohanes tentang bagian firman Tuhan ini, saudara. Akulah pintu. Boleh di next, saudara. Nah, saudara ada yang tahu ini pintu apa? Nah, yang next boleh. Ya betul saudara ya, ini pintu Doraemon, berarti masa depan, masa kecil saudara menyenangkan ya. Yang tua juga mungkin tahu ya saudara ya. Ini adalah pintu Doraemon saudara. Saya sering kali menggunakan ilustrasi dari film Doraemon saudara. Kenapa? Karena ini adalah film favorit saya sebetulnya waktu masih kecil gitu ya. Minggu lalu saya khotbah di gereja yang lain saudara, saya juga pakai ilustrasi tentang Doraemon, kisah yang lain lagi saudara. Karena hari ini ngomong soal pintu, saudara, saya sedikit menceritakan tentang satu pintu yang menarik, yang dulu waktu kecil, saudara, saya berharap saya punya itu. Pintu kemana saja. Jadi pintu ini, saudara, bisa digunakan oleh Doraemon, Nobita, dan teman-temannya, saudara, untuk menuju ke satu tempat, satu tujuan, gitu ya, dengan hemat waktu, hemat biaya, saudara, karena tinggal buka pintu saja sudah sampai di tempat yang diinginkan, saudara. Tetapi kalau saya melihat filmnya, terkadang pintu ini juga menjadi pintu yang menyelamatkan buat mereka saudara. Ketika mereka dikejar-kejar oleh orang tertentu gitu ya. Pintu ini menjadi solusi. Ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka tutup pintunya, mereka selamat. Gitu ya. Dan kalau kita melihat juga dalam kehidupan kita saudara, pintu itu juga adalah hal yang bisa dikatakan esensial ya. Sangat penting saudara. Karena itu misalnya saudara pintu rumah saudara rusak, kita akan pasti sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Betul saudara ya, gak mungkin pintunya kemudian roboh, udah gak apa-apa besok-besok aja. Nantilah minggu ke depan, 2 minggu lagi, gak mungkin saudara. Kenapa? Karena itu penting. Menjadi tempat kita berlindung, menjadi tempat kita untuk berteduh, tempat kita untuk privacy dan lain sebagainya saudara. Maka itu kenapa saya melihat ada beberapa meme ya, boleh di next. Nah ini saudara ya, ada 2 tuh. Yang pertama dikatakan, kalau Anda nggak bisa tutup pintu, nggak usah buka pintu, silakan terbang aja. Yang kedua saudara, don't forget to close the door until sound jeglek. Oke. Maksudnya apa saudara? Maksudnya pasti jangan sampai orang-orang yang ada tinggal di sana saudara lupa menutup pintu. Kenapa saudara? Kita tahu kalau di Indonesia misalnya tingkat kriminalitas mungkin tinggi saudara ya, kalau kita buka pintu sembarangan. Saya pernah dulu waktu masih remaja saudara, lupa untuk nutup pintu, motor hilang saudara. Terus kemudian kalau kita lupa juga di situ katakan sampai jeglek saudara, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu pintunya benar-benar terkunci dengan sempurna.
Bisa aja cuman tersangkut, ada orang yang lihat kemudian memanfaatkan momen itu untuk mencuri dan lain sebagainya. Bahkan saudara, kalau saudara nonton film-film perang yang dibuat pada kira-kira memiliki background kehidupan di masa yang lampau saudara, pintu-pintu itu juga adalah hal yang penting. Pintu gerbang kota contohnya saudara, kalau kita lihat film-film perang ya, biasanya mereka membuat semacam got atau kubangan air yang cukup dalam gitu ya. Terus kemudian pintu gerbang kota itu kemudian menjadi jembatan juga. Begitu ada serangan dari luar, mereka tarik pintunya saudara untuk menjadi perlindungan. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, di dalam kehidupan spiritual kita saudara, kita juga punya satu pintu. Dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dialah pintu. Dan kita mau belajar bersama-sama apa maknanya dan bagaimana kita melihat dia sebagai pintu di dalam kehidupan kita saudara. Yang jadi pertanyaan juga bagi kita adalah sepanjang ibadah pemberitaan firman Tuhan ini kita boleh merefleksikan. Apakah kita sudah berada di dalam pintu yang membawa pada keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bagian firman Tuhan ini, boleh di next, menggunakan satu perkataan yang menarik di awal saudara, yaitu amen amen legohumen dalam bahasa Yunani saudara, yang artinya dalam ESV, kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu terlihat jelas ya, dikatakan truly truly I say to you, atau truly truly I say to you. Di NIV dikatakan very truly I tell you, saudara. Ini adalah satu penekanan yang luar biasa tentang bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sesungguh-sungguh sebagai penggambaran ini saudara. Ini adalah sebuah penekanan daripada Kristus bahwa dialah pribadi yang digambarkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Kadang-kadang saudara, kalau kita ya manusia biasa, orang biasa berkata bahwa beneran loh ini, kita bisa jadi ngomong sesuatu yang tidak ada dasarnya, nggak benar. Tetapi kalau Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa ini adalah kebenaran, berarti itu adalah betul-betul kebenaran dan kita bisa memakai hal itu saudara untuk memandang Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Dan bagaimana dia menggambarkan dirinya untuk kita boleh mengenalnya lebih dalam saudara. Dan pada hari ini kita belajar bersama-sama mengenal Yesus Kristus sebagai pintu. Pintu seperti apa saudara? Apakah pintu gerbang yang ada di sebelah kanan kita atau di belakang kita? Atau pintu rumah kita yang seperti tadi saya ceritakan saudara? Atau seperti pintu Doraemon dan lain sebagainya? Penggambaran di sini agak sedikit berbeda saudara. Saya mencoba menjelaskan sedikit tentang bagaimana kehidupan pengembalaan saudara ya, di dalam konteks budaya Timur Tengah kuno pada masa itu saudara. Jadi pada masa itu saudara, biasanya gembala itu akan punya beberapa kandang. Yang pertama saudara, kandang yang pertama adalah kandang bersama-sama. Jadi beberapa keluarga, setiap keluarga biasanya atau beberapa keluarga punya satu gembala dan domba-dombanya dikumpulkan di satu kandang yang cukup besar saudara. Dan di sana mereka bersama-sama menyewa satu atau beberapa orang penjaga. Dan itu adalah gambaran kandang yang digambarkan di dalam pasal 10 ayat 1 sampai ke 3 kalau Bapak saudara membaca. Tetapi terkadang saudara di momen tertentu, musim dingin, musim-musim tertentu di mana Israel itu kekeringan saudara, nggak ada lagi rumput yang ada di dalam kota mereka. Akhirnya apa saudara? Mereka, para gembala harus mengajak domba-dombanya untuk keluar daripada kota dan tinggal mungkin beberapa hari di luar sana. Bahkan bisa sampai seminggu atau 2 minggu saudara, untuk apa? Memastikan domba-dombanya itu tetap bisa makan. Karena di kota nggak ada lagi makanan, rumput-rumput nggak ada. Jadi mereka harus pergi lebih jauh ke tempat yang lebih hangat dan lain sebagainya. Sehingga saudara mereka itu harus membuat semacam kandang darurat. Ini gambarnya kira-kira saudara ya. Jadi mereka bikin dari tumpukan batu dengan tinggi yang cukup oke, kira-kira nggak untuk tidak memungkinkan hewan-hewan lain itu lompat ke dalamnya dan kemudian menyerang domba-dombanya. Sehingga ada satu celah saudara di situ dan disitulah next biasanya gembala itu berdiri atau duduk sebagai pintu saudara. Boleh di next lagi? Kalau kita lihat di gambar itu ya, di bawah sana saudara ya, di celah yang kecil itu antara bebatuan itu saudara ada gembala yang duduk di sana sebagai pintu. Itulah penggambaran pintu yang digambar oleh Kristus di sana. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, penggambar ini saudara yang sebetulnya digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri yang menjadi pintu dan menjaga kawanan domba yang ada di dalam atau kandang itu saudara, kandang sementara. Ketika saya melihat gambar ini saudara, saya membayangkan terkadang mereka harus pergi ke tempat yang dinginnya luar biasa gitu ya,
keluar daripada kota. Bukan tempat itu saja, di tengah-tengah tempat mereka tinggal banyak juga orang-orang yang dikatakan sebagai penyamun, yang bukan saja mencoba untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri, mungkin mereka juga akan ambil, jual dan lain sebagainya. Bahkan dibunuh untuk urusan perut mereka sendiri, saudara. Dan di sana, saudara, gembala ini menjadi satu-satunya pusat perlindungan bagi domba-dombanya. Karena kita tahu sendiri, saudara, domba itu adalah bisa dikatakan hewan yang rentan, bisa dikatakan ya, boleh di next. Walaupun bentuknya unyu, saudara ya, lucu gitu ya, kelihatannya menarik, bagus dan lain sebagainya. Tetapi bisa dikatakan hewan ini punya banyak sekali keterbatasan. Yang pertama, saudara, dia itu bisa dikatakan walaupun mereka punya mata, saudara, tetapi mereka itu nggak pernah melihat sekelilingnya. Yang mereka lihat hanya kawanannya. Jadi mereka berjalan seakan mereka itu buta, saudara. Ada batu, ya udah dilewatin aja, diinjak. Ada lubang, mereka jatuh ke dalam lubang dan lain sebagainya. Mereka hanya ikut kawanan atau ikut gembalanya. Mereka itu lemah dan terbatas, saudara. Maka itu kenapa juga di dalam Yesaya 53 ayat 6 digambarkan seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Mereka nggak tahu jalan pulang, saudara. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Kristus, kejahatan kita sekalian. Yang kedua, saudara, domba itu punya emosi dan bisa mengenali suara dari gembalanya. Nah, ini adalah sesuatu yang positif dari seekor domba, saudara ya. Seekor domba itu bisa menghafal wajah manusia atau wajah hewan yang lain, saudara, sampai 50 macam bisa dikatakan. Jadi dia tahu siapa yang menjadi gembalanya, siapa yang bukan, siapa yang kawanannya, siapa yang bukan sebetulnya. Tetapi, kembali lagi, ketika dia menggunakan indera yang lebih kuat, yaitu adalah pendengaran, dia bisa membedakan mana suara daripada gembalanya, mana yang bukan. Kalau bukan gembalanya, saudara, biasanya mereka akan menyingkir. Tetapi kalau itu ada gembalanya, biasanya mereka akan ada berdekat dengan gembalanya, saudara. Ini adalah kebergantungan daripada domba itu sendiri. Yang selanjutnya, saudara, domba itu tidak bisa membawa beban. Jadi walaupun kelihatannya mereka besar dan lain sebagainya, tapi mereka nggak cukup kuat untuk bisa memikul beban. Makanya dalam kehidupan kita, saudara, kita seringkali digambarkan sebagai domba itu. Kita itu lemah, kita itu ringkih. Tetapi kita butuh, saudara, satu pribadi yang bisa menanggung atau memikul segala beban hidup kita, yaitu Kristus. Yang selanjutnya, domba itu bisa dikatakan penakut, saudara. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ketika mereka ada berkumpul dan diserang oleh binatang buas, gitu ya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan nggak lari, saudara. Mereka pasrah, diserang dan sebagainya. Yang menarik, saudara ya, kenapa di dalam Mazmur digambarkan seorang gembala itu membawa seekor domba itu ke air yang tenang, saudara. Kenapa? Karena mereka itu bahkan saking takutnya, mereka nggak berani minum dari air yang mengalir, saudara. Kenapa? Karena takut hanyut. Jadi mereka harus dipastikan dibawa oleh seorang gembala sampai kepada air yang tenang, di sana baru mereka bisa minum. Ini adalah gambaran kelemahan seekor domba yang begitu luar biasa. Bahkan, saudara, next. Ada satu berita, saudara, saya itu di 8 Juli 2005 di Turki, saudara, ada satu kejadian yang mencengangkan. Jadi pada waktu itu para gembala sedang istirahat makan, saudara, breakfast. Tiba-tiba ada satu ekor domba lompat dari tebing. Kemudian diikuti 1.500 domba yang lain, saudara. Saking nggak taunya harus berbuat apa, mereka bingung, gembalanya lagi pergi makan, saudara. Terus satu ekor domba ini punya ide, saudara, aku lompat aja lah. Gitu ya. Yang lain ikutan, saudara. Dan akhirnya, saudara, 450 ekor domba itu mati, bertumpuk-tumpukan. Karena mereka nggak tahu, mereka lemah, mereka terbatas, saudara. Sehingga mereka sangat membutuhkan satu pribadi, satu sosok yang bisa menjaga mereka. Yang bisa memimpin kehidupan mereka, jalan mereka. Yang bisa membawa ke tempat di mana mereka bisa menemukan makanan, minuman, dan tempat yang aman buat mereka bisa hidup, saudara. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus, sang gembala itu menyatakan diri sebagai pintu, sebagai gembala. Sebagai sosok pribadi yang dibutuhkan oleh domba-domba. Oleh kita, saudara, domba-domba kepunyaan Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus membandingkan dirinya dengan satu pribadi, yaitu adalah
pencuri dan perampok. Yang pertama saudara, Yesus sebagai gembala digambarkan dia adalah pribadi yang memberi hidup. Memberi hidup seperti apa saudara? Memberi hidup yaitu adalah memberi makan, menjaga, melindungi, memimpin, menyertai, bahkan firman Tuhan katakan kalau hilang dicari saudara. Sedangkan dia membandingkan dirinya dengan pencuri dan perampok. Siapa itu saudara? Itu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang bisa dikatakan mereka memiliki sifat mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ini kontras saudara ya. Yesus sang gembala memberi hidup. Sedangkan pencuri dan perampok mengambil hidup. Kalau kita melihat konteks pemberitaan firman Tuhan ini saudara, kalau kita lihat ke pasal yang ke-9, kita akan melihat ada sebuah kisah. Kisahnya adalah seorang anak atau pemuda yang bisa dikatakan lahir buta saudara. Tetapi kemudian atas anugerah Allah, atas karya Tuhan Yesus Kristus, dia menyembuhkan matanya. Mungkin Bapak Saudara pernah mendengar di sekolah minggu ya, ketika Tuhan Yesus itu memberikan ludahnya, kemudian dia campur dengan tanah, dia berikan ke mata pemuda ini, dia suruh mandi di Siloam, dan setelah itu sembuh saudara. Tetapi kemudian dipertanyakan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dipertanyakan seperti apa? Dia mempertanyakan apakah betul Yesus itu adalah Mesias. Seperti yang digambarkan di dalam Injil Yohanes saudara, pesan utamanya sebetulnya ada menunjukkan bahwa Yohanes ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Mesias. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mempertanyakan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-9, kita akan menemukan bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, sebetulnya mereka akan dikucilkan saudara di dalam perkumpulan sosial. Jadi mereka itu akan dijauhi. Sehingga kenapa orang tua daripada anak ini ketika dia bertanya, siapa yang menyembuhkan? Dia katakan, dia tidak tahu. Tanya sendiri sama anaknya. Kenapa kalau dia menjawab saudara, dia akan dikucilkan oleh masyarakat pada masa itu. Nah, tapi kemudian pemuda ini menjawab, iya Yesus. Bahkan di firman Tuhan di pasal ke-9 dikatakan bahwa dia menerima dan menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Mesias bagi kehidupannya saudara. Sehingga Tuhan Yesus perlu bisa dikatakan menyindir orang-orang yang dikatakan sebagai pencuri dan perampok, yaitu adalah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara kalau kita membaca di dalam Yeskiel 34, kita akan melihat bahwa bangsa Israel sebetulnya harusnya digembalakan oleh orang-orang tertentu, yaitu adalah gembala-gembala Israel. Itu orang-orang yang bisa dikatakan sebagai imam atau ahli-ahli Taurat itu saudara. Mereka harusnya membawa domba-domba Israel itu untuk mengenal Tuhan ke tempat yang baik. Tetapi justru sebaliknya mereka memanfaatkan keadaan itu untuk keuntungan dirinya sendiri saudara. Sehingga dikatakan di situ mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak memberikan hidup, tidak diberkati, tidak diobati, tidak diperhatikan. Tetapi justru mereka membunuh. Menceritakan tentang kebenaran yang palsu. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, mereka bilang bukan, itu bukan Mesias. Itu adalah orang yang diutus oleh setan. Tetapi kemudian ada perdebatan. Benar gak sih Yesus itu diutus oleh setan? Tapi bagaimana dia bisa menyembuhkan orang kalau dia diutus oleh setan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Yesus Kristus saudara. Tetapi dikatakan di sini bahwa di ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah atau dengan segala kelimpahan. Nah, kita mau belajar bersama-sama apa maksud daripada bagian firman Tuhan ini. Melalui bagian firman Tuhan ini saudara, kita bisa belajar bahwa kita bisa melihat Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai pintu, dan ketika dia menyatakan dirinya sebagai pintu, itu adalah gambaran dari sumber perlindungan. Ini adalah gambar sumber perlindungan saudara. Kalau kita melihat tadi ya, kita merefleksikan bersama-sama, di rumah kita ada pintu. Pintu fungsinya buat apa? Buat menjadi perlindungan bagi kita. Kalau pintu itu terbuka, kita bisa diserang orang, maling bisa masuk dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada Kristus yang duduk di tengah-tengah celah dari kandang domba itu saudara, gak ada lagi pribadi yang bisa mencoba menyerang kita. Kalau mau menyerang kita saudara, harus melewati sang gembala itu dulu. Tapi kita punya sang gembala agung saudara yang bisa dikatakan dia hanya pribadi yang luar biasa. Dia adalah sosok yang tidak bisa dikatakan dikalahkan oleh siapapun. Bahkan firman Tuhan di situ katakan tidak ada seorang pun saudara yang bisa merebut kita dari tangan Bapa.
Roma pasal 8 ayat 33 mengatakan seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anak-anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapak Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, sebetulnya pesannya adalah pesan eskatologis. Eskatologis itu apa Saudara? Eskatologis adalah kehidupan kita di akhir zaman, ketika kita menantikan kehidupan kekal nanti. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai penggambaran pintu Saudara, sebetulnya adalah ketika kita masuk melalui dirinya, kita menerima keselamatan kekal itu Saudara. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat 32, di situ mengatakan bahwa terkadang kita bisa melihat juga sesuatu yang gambarannya eskatologis itu menjadi gambaran yang praktis Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat Kristus sebagai pintu di dalam kehidupan kita yang memberikan kita bukan hanya kehidupan kekal, tetapi juga perlindungan. Perlindungan itu bentuknya macam-macam Saudara ya. Ketika kita dipimpin hidupnya oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah perlindungan bagi kehidupan kita. Terkadang Saudara ya, kita itu mau berjalan, kita nggak tahu harus melewati atau memilih jalan yang mana. Ketika Tuhan memimpin kehidupan kita satu jalan Saudara, itu adalah jalan yang terbaik. Kenapa Saudara? Karena dia adalah sumber hikmat. Dia punya hikmat dan kebijaksanaan lebih daripada kita, sehingga ketika kita mengikuti pilihan Kristus, pilihan Tuhan, kita akan berjalan di tempat yang baik. Maka itu dikatakan, ketika kamu masuk dan keluar melalui aku, kamu akan menemukan padang rumput hijau. Artinya apa Saudara? Kebutuhan kita juga dia sediakan, kebutuhan dasar kita. Segala hal yang kita butuhkan proteksi, dia juga ada dan lain sebagainya. Pintu adalah perlindungan Saudara. Saya pernah punya kisah Saudara ya. Saya itu dulu waktu kuliah yang pertama kali di Indonesia, saya tinggal di Tangerang Saudara. Kadang-kadang di Tangerang, kadang-kadang di rumah orang tua saya di Cakung gitu ya. Terus kemudian satu kesempatan, kadang-kadang mama saya nggak tahu kapan saya pulang, kapan saya nggak pulang. Karena waktu itu masih nakal-nakalnya Saudara, saya pulang jam 2 pagi. Saya pulang jam 2 pagi, nyetir mobil, sampai di rumah Saudara, pintu udah ditutup. Udah dikunci Saudara ya. Terus saya telepon mama saya nggak diangkat, ini pasti udah tidur dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Kan next, ini ada saya kemarin ketemu gambar lucu ya, pintu, bahasa Inggrisnya door. Buka pintu, open the door. Nggak dibukain pintu, gedor-gedor. Saya gedor-gedor Saudara, saya ketok-ketok gitu pintu rumah, saya panggil-panggil mama saya. Tapi nggak keluar, papa saya pun nggak keluar. Mungkin mereka udah tidur. Saya jadi berpikir gini, ya udah deh, kalau gitu saya tidur di mobil aja, buka jendela dan sebagainya. Tetapi saya nggak bisa tenang Saudara tidur di mobil. Kenapa? Banyak orang lewat, saya nggak tahu yang lewat itu siapa dan lain sebagainya. Siapa tahu mereka mau nyolong handphone, mereka mau ambil sesuatu atau mau berbuat jahat kepada saya nggak tahu Saudara. Akhirnya dari jam 2 pagi itu sampai jam 5 pagi, mama saya bangun, saya nggak bisa tidur tenang. Sampai mama saya buka pintu, saya masuk rumah, saya bisa tidur di dalam rumah dengan nyaman. Begitu juga dengan gambaran kita bersama dengan Tuhan Yesus Saudara. Ketika kita berjalan sendiri tanpa pintu yang menjadi perlindungan bagi kehidupan kita, seringkali kita mungkin merasa takut, kita merasa khawatir. Tetapi ketika kita memiliki jaminan kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, sebetulnya ada jaminan keamanan, jaminan perlindungan. Walaupun Saudara kadang-kadang yang namanya manusia itu bisa takut ya Saudara ya. Saya pun ketika kita percaya punya Tuhan Yesus Kristus, setiap hari bergumul dengan Alkitab Saudara, dengan pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi di momen-momen tertentu ada rasanya khawatir juga. Tetapi kadang-kadang kekhawatiran itu bisa tereliminasi ketika kita mengingat perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan menyertai, melindungi kita, memimpin kita, memelihara kita. Dialah sumber perlindungan kita. Yang kedua Saudara yang kita bisa pelajari bersama-sama yaitu adalah dia adalah sumber kehidupan atau kelimpahan hidup Saudara. Kelimpahan hidup seperti apa? Kalau kita berpikir tentang materi Saudara, mungkin itu adalah bukan cara pemikiran yang benar. Kenapa? Kalau kita ngomong soal materi dan ikut Tuhan adalah kehidupan yang berlimpah-limpah secara materi, itu adalah ngomong soal, ya berarti harusnya murid-murid Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu Saudara, mereka hidup dengan kelimpahan materi yang luar biasa. Tetapi sayangnya Saudara ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mungkin kita ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Tetapi di dalam kehidupan kita nggak punya kelimpahan hidup yang mungkin digambarkan oleh orang-orang sedemikian rupa. Ada mungkin orang-orang yang berkata bahwa ikut Tuhan itu semuanya akan baik-baik saja.
Saya masih ingat saudara, saya lupa apakah sudah pernah sharing ya. Saya pernah datang ke satu gereja di Malang bersama dengan teman-teman di Saat. Kemudian waktu itu pendetanya berkhotbah cukup menarik buat jemaat saudara. Kenapa? Karena dia katakan seperti ini, ayo yang belum percaya Tuhan ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan semua dalam kehidupanmu akan baik-baik saja. Pekerjaanmu akan lancar, gitu ya. Karirmu akan baik, rumahmu akan upgrade, dikatakan situ. Yang belum punya mobil, bahkan dikatakan yang jomblo bisa punya pasangan saudara. Terus kemudian saya bertanya-tanya, apakah betul ikut Tuhan itu seperti itu? Tetapi enggak saudara ya. Ketika kita ikut Tuhan, permasalahan kehidupan kita tetap ada. Tetapi sumber kelimpahan hidup kita itu sendiri adalah Kristus. Seorang teolog, penulis juga saudara yang namanya Vanessa Randall Reeser, tadi ya, boleh di next, dia menuliskan seperti ini. The abundant life doesn't rest on health, wealth, and prosperity. It rests on Jesus alone. He is the abundant life. Jadi kita punya Tuhan Yesus Kristus, saudara, itu adalah kelimpahan hidup. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya kehidupan yang kekal. Tanpa batas saudara. Yang kedua, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih ada di dalam dunia ini saudara, kita bisa merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Bayangkan saudara ya, kalau nanti di akhir kehidupan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tetapi bagi kita yang percaya, ketika kita menjalani kehidupan kita disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah penggambaran kelimpahan hidup saudara. Kadang-kadang orang menilai kelimpahan hidup hanya dari poin-poin ini aja. Oh kalau aku gak sehat berarti hidupku gak melimpah. Kalau aku gak punya wealth gitu ya, kemakmuran, kita gak bisa berkata bahwa Tuhan itu menyertaiku. Aku gak punya kelimpahan hidup. Kalau aku gak punya sesuatu yang prosperity ke depan dan lain sebagainya saudara, kita berkata bahwa enggak, aku belum cukup melimpah hidupnya. Tetapi sekali lagi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sungguh-sungguh hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak saudara, kalau kita lihat ya kehidupan orang-orang Israel pada masa itu saudara, bagi mereka yang percaya, mereka itu ditinggalkan oleh keluarganya. Bagaimana kemudian kita yang hidup pada masa ini berkata, ikut Tuhan yuk, semuanya baik-baik saja. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang hidup pada masa Yesus, pada masa setelah Yesus di awal-awal itu saudara. Ketika mereka berkata, iya aku mau percaya Tuhan, aku mau hidup masuk dan menerima Yesus sebagai juru selamatku. Terus kemudian dia pulang ke rumah, silakan pergi dari rumah. Artinya apa saudara? Mungkin bagi orang-orang yang dikatakan sebagai anak sulung, mereka kehilangan hak sulung mereka. Mereka kehilangan warisan mereka saudara. Mereka kehilangan rumah mereka, tempat tinggal mereka. Tetapi ketika mereka melihat kelimpahan hidup itu, yaitu Yesus sendiri, mereka bisa merasakan sukacita saudara. Kenapa? Keluarga yang hilang tadi digantikan keluarga yang lebih baik lagi. Yaitu keluarga bersama dengan orang-orang percaya saudara. Maka itu kenapa dikatakan bahwa ketika ada orang yang tahu di satu tanah itu ada harta yang terpendam di dalamnya. Dijual semua yang mereka miliki untuk dia beli tempat itu saudara. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Kristus sebagai kepenuhan hidup kita akan rela meninggalkan segala sesuatu yang mungkin baik dalam tanda petik bagi kehidupan kita. Tapi ikut melihat bagaimana Yesus memimpin kehidupan kita. Dia ada sumber kelimpahan hidup. Melaluinya kita disertai, melaluinya kita diproteksi, melaluinya kita dipimpin kepada jalan yang baik saudara. Tapi yang jadi masalah seringkali kita saudara orang-orang percaya itu memandang Kristus bukan sebagai pintu utama dalam kehidupan kita tetapi hanya sebagai pintu darurat. Next. Saya tulis di sini saudara, seringkali orang Kristen menjadikan Yesus sebagai pintu darurat ketimbang pintu utama dalam hidupnya. Maksudnya apa saudara? Seringkali ketika permasalahan kehidupan kita menghimpit, datang permasalahan, ancaman, serangan gitu ya muncul di dalam kehidupan kita, hal yang gak baik terjadi, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika semuanya berjalan dengan baik, misalnya kita memulai bisnis kita memulai studi kita memulai perjalanan kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam momen hidup apapun saudara, kita lupa untuk menyertakan Yesus di dalamnya. Untuk kita mulai melalui pintu itu. Tapi ketika kita sudah berjalan dengan cara kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri, terus kemudian kita tersesat saudara, kita baru mulai cari
Mana ya Tuhan? Tuhan, aku butuh pintu darurat. Kalau enggak, aku nggak bisa keluar dari permasalahan ini. Yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau melihat Kristus itu sebagai pintu utama dalam kehidupan kita atau pintu darurat? Ini adalah hal yang bisa dikatakan sulit mungkin kita mengerti karena berat bagi kita saudara untuk kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara ya, penggambaran di dalam firman Tuhan ini adalah penggambaran yang luar biasa. Allah menyatakan diri sebagai gembala agung. Dia adalah pintu yang proteksi bagi kita. Ketika ada hewan-hewan buas mau masuk, dia akan menjadi proteksi utama. Ketika ada pencuri masuk, bahkan dia lompat pagar itu saudara, ketika dia mau keluar dia harus berhadapan dengan Sang Gembala Agung. Mungkin Sang Gembala Agung ini akan berkata seperti ini, kamu mau ambil dombaku, langkahi dulu mayatku. Mungkin seperti itu saudara ya. Dan sayangnya saudara, itu sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Untuk menebus kita saudara daripada bisa dikatakan hewan-hewan yang buas, yaitu iblis yang mau menimpa kita lewat dosa-dosa kita, godaan-godaan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menebus kita untuk memindahkan kita daripada maut menjadi hidup. Yesus yang punya hidup saudara rela mati bagi kita untuk kita yang sudah mati di hadapan Tuhan untuk punya hidup. Maukah kita stay bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya kira percaya ketika kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih dalam lagi. Ingat saudara, dia adalah pintu menuju kepada domba-domba itu, kepada kita. Kita akan masuk dan keluar menemukan sukacita. Kita akan masuk dan keluar menemukan perlindungan. Kita akan masuk dan keluar menemukan pemeliharaan daripada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita di tempat ini dan boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah musim kehidupan kita yang nggak tahu seperti apa bentuknya saudara. Tetapi kita punya satu jaminan, yaitu Yesus Kristus. Manusia lemah terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas dan kita bisa andalkan setiap waktu. Mudah-mudahan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tundukkanlah kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Satu bagian firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali. Engkau adalah Allah yang berdiri di tengah-tengah kami sebagai pintu ya Bapa. Kami tahu Tuhan ketika kami hidup sebagai orang percaya, kami hidup seperti domba-domba ini. Kami lemah, kami terbatas. Kami bahkan gak tahu Tuhan bagaimana memilih langkah kehidupan kami ke depan. Tetapi kami percaya ya Bapa, ketika Engkau Sang Gembala Agung berada dengan kami boleh meletakkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau membuka pintu bagi kami, untuk kami keluar dari kandang di mana Engkau boleh memelihara kami. Itu adalah hal yang baik, karena kami boleh menemukan tempat di mana kami bisa menemukan padang rumput itu. Tapi kemudian ketika Engkau mengizinkan kami untuk masuk kembali ke dalam kandang itu, kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjaga dan melindungi kami. Tuhan ajari kami Tuhan untuk boleh percaya dan menyerahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami gak tahu Tuhan musim kehidupan apa yang akan kami lewati ke depan. Tetapi selama Engkau menjadi jaminan kehidupan kami, Engkau akan terus berada bersama-sama dengan kami dan memberikan kami ketenangan, kelegaan, dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah selesai ditaburkan, kiranya benih firman Tuhan ini boleh terus tertanam dalam hati kami, buahnya boleh berbuah dengan lebat sehingga orang-orang di sekitar kami yang melihat buah-buah kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, God bless you.